satu judul renungan pagi, yaitu pelepas yang diharapkan. Mari kita ikuti slide-nya. Ayat inti kita diambil dalam Mazmur 34 ayat 18. Di situ dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Baru dari ayat intinya saja sudah ada pelajaran yang luar biasa ya. Bagi mereka yang dikatakan orang-orang benar, jika kita berseru, Tuhan akan mendengarkan, bahkan memberikan kelepasan kepada mereka dari segala kesesakannya. Mari kita ikuti keterangannya. Ketika juru selamat memulai pelayanannya, konsep populer dari Mesias dan pekerjaannya seakan sama sekali tak layak membuat orang menerimanya. Roh kesetiaan telah hilang dalam tradisi dan kegiatan upacara, dan nubuatan-nubuatan ditafsirkan dengan hati yang sombong dan cinta dunia. Orang Yahudi mencari seseorang yang datang bukan sebagai seorang penyelamat dari dosa, tetapi sebagai seorang pangeran besar yang akan membawa segala bangsa di bawah keagungan singa dari suku Yehuda. Dengan sia-sia Yohanes Pembaptis yang memperoleh kuasa menyelidiki hati dari para nabi zaman dulu, memanggil mereka untuk bertobat. Dengan sia-sia dia di Sungai Yordan menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia ini. Allah berupaya mengarahkan pikiran mereka kepada nubuatan Yesaya tentang penderitaan juru selamat itu, tetapi mereka tidak mau mendengar. Jadi pelajaran saat ini merujuk kepada Soter atau Savior, yaitu juru selamat. Sekiranya para guru dan pemimpin di Israel menyerah kepada kasih karunia-Nya yang mengubah, Yesus telah membuat mereka para dutanya di antara manusia. Di Yudea pertama kali kedatangan kerajaan itu telah diumumkan dan panggilan supaya bertobat telah diberikan. Dengan tindakan mengusir orang-orang yang menajiskan bait suci di Yerusalem, Yesus telah mengumumkan dirinya sebagai Mesias, orang yang akan membersihkan jiwa dari kecemaran dosa dan membuat umatnya sebuah bait suci kepada Tuhan. Tetapi para pemimpin Yahudi tidak mau merendahkan diri mereka untuk menerima guru yang sederhana dari Nazaret itu. Pada kunjungannya yang kedua ke Yerusalem, dia didakwa di hadapan Sanhedrin, dan karena takut terhadap orang-orang sajalah yang mencegah orang-orang terkemuka ini mengambil nyawanya. Kemudian setelah meninggalkan Yudea, ia memulai pelayanannya di Galilea. Pekerjaannya di sana telah dilanjutkan beberapa bulan sebelum khotbah di atas bukit diberikan. Pekabaran yang dia sampaikan di seluruh negeri itu, kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Telah menawan perhatian segala golongan dan masih terus membesarkan nyala pengharapan ambisi mereka. Popularitas guru baru itu telah meluas bahkan melampaui Palestina. Dan tanpa mempedulikan perasaan para pejabat tinggi, sudah tersebar luas perasaan akan adanya kemungkinan bahwa inilah pelepas yang diharapkan itu. Khotbah di atas bukit halaman 10 dan 11. Mari kita renungkan lebih dalam. Apakah saya merindukan hari itu ketika Yesus akan membebaskan saya dari keberadaan dosa? Pada saat ini, saudara-saudara yang Yesus kasih di dalam Tuhan, ada pelajaran penting dari
pelajaran hari Kamis 29 Agustus ini, yaitu pelepas yang diharapkan. Jadi ada dua golongan yang pada saat itu hadir bersama-sama dengan Yesus, ya. Ada dua golongan pada saat itu yang hadir bersama-sama dengan Yesus. Golongan yang pertama adalah mereka yang mengikuti Yesus, para murid dan orang banyak yang benar-benar mau mencari keselamatan daripadanya. Banyak mujizat, banyak perbuatan ajaib, banyak hal yang dibuat oleh Yesus sehingga banyak orang mengikuti Dia dengan hati yang tulus untuk membawa diri mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Tetapi ada juga golongan yang berikut yang hanya menjelek-jelekan Yesus, yang hanya mau mencari kesalahan Yesus, yang hanya mau mencobai Yesus, bahkan rencana membunuh Yesus. Siapa mereka? Imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Saat itu saudara-saudara, dua golongan ini terbagi dan Yesus membagi dua golongan ini. Yesus selalu memberikan perumpamaan untuk menegur mereka, menasihati mereka agar supaya mereka terlepas dari dosa, kedengkian, dosa iri hati, tidak mau menerima akan pekabaran Yesus yang adalah juru selamat pada saat itu. Mereka mau dengan perasaan mereka, dengan egois mereka, ambisi mereka bahwa Yesus adalah pangeran yang akan datang, yaitu juru selamat, raja, bukan orang sederhana seperti ini. Jadi mereka tidak terima. Kadangkala saudara-saudara, kehidupan kita penuh dengan kehidupan yang dipisahkan dari dua golongan ini. Maksudnya adalah, saudara-saudara, kadangkala kita menjadi sama seperti imam-imam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini. Tidak mau menerima berkat yang Yesus berikan. Tidak mau menerima bahwa apa yang dilakukan Yesus kepada diri kita saat ini adalah yang terbaik. Kadangkala kita egois, berambisi bahwa Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang selalu menolong saya, memberikan saya jalan keluar. Tidak ada pergumulan, tidak ada beban. Yesus selalu memberikan yang enak-enak saja. Tetapi saudara-saudara, kita tidak mau seperti orang banyak atau murid-murid Yesus yang ketika mengikuti Yesus bukan hanya mujizat, keajaiban yang dilihat secara langsung oleh orang banyak dan murid-muridnya. Ada juga penderitaan, kesusahan yang Yesus rasakan pada saat itu. Tetapi imam-imam ahli Taurat ini tidak memandang itu, tidak mau melihat itu, malah mau melihat Yesus terus jatuh, terus disalahkan. Ya. Golongan yang mana kita saat ini? Apakah kita seperti orang-orang Yahudi, yaitu imam-imam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini, ataukah kita adalah termasuk golongan orang-orang banyak, murid-murid Yesus yang selalu menerima apa yang Yesus lakukan? Ya. Ketika kita susah, kadangkala kita diizinkan Tuhan hidup menderita. Kenapa Tuhan izinkan kita hidup menderita? Agar supaya kita lihat diri kita, mana dosa yang saya harus tinggalkan. Kita harus lihat diri kita, mana perilaku buruk yang kita harus tinggalkan. Mungkin saja saya masih hidup menderita saat ini karena dosa-dosa saya yang saya masih simpan. Saat itu imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak melihat diri mereka yang penuh dengan keburukan, penuh dengan dosa, tetapi mereka menyembunyikan itu. Malah mereka melampiaskan dosa mereka, pelanggaran kejahatan mereka kepada Yesus. Saat ini kita dipanggil untuk melepaskan semua dosa-dosa kita. Setiap saat, setiap waktu Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan dosa-dosa itu kepada Tuhan. Mungkin saat ini
kita masih di golongan imam-imam, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mau cari kesalahan orang, mau tunjuk-tunjuk kesalahan orang. Saya benar, kamu salah. Kita merasa kita terus benar. Tetapi kenyataannya kita mau menyimpan kesalahan dosa kita dengan cara kita menunjuk diri kita itu, saya benar, kamu salah. Tetapi saat ini, pelajaran renungan pagi saat ini menunjukkan, mengajarkan, mengingatkan, menasihatkan saya dan saudara untuk menjadi golongan yang kedua. Murid-murid dan orang-orang banyak yang percaya, mengimani, mengikut Yesus, mendengar perintah apa yang Yesus berikan kepada mereka, dan mereka menghidupkan perintah itu. Pada saat ini kita akan beraktivitas. Jika saudara-saudara mungkin masih menyimpan dosa saudara, masih menyimpan kesalahan saudara dengan melampiaskan itu kepada orang lain agar supaya dosa dan kesalahan saudara ditutupi. Saat ini Tuhan memanggil kita untuk melepaskan itu. Tuhan siap melepaskan itu bersama Tuhan. Dia adalah Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Mari berubah bersama Yesus, bertumbuh bersama Yesus dalam tabiat, karakter, dan iman yang lebih kuat lagi. Grow with Soter, bertumbuh bersama Savior atau Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. GWS, Get Well Soon. Semoga kita cepat sembuh daripada dosa kita, cepat sembuh dari kesalahan kita, cepat sembuh dari semua hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Kita berubah bersama Yesus, maka Yesus akan memberikan jalan keluar dan Yesus akan memberkati kita. Penderitaan yang kita alami akan digantikan dengan sukacita, kebahagiaan bersama Sang Juru Selamat. Grow with Soter. Tuhan Yesus memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kita. Amin.